Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dosen Iwayan Gede Merte selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikomang Veniarawati, NPM 18331211400. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung tahun 2015 sampai 2019. Latar belakang saya memilih judul ini karena di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas yang dibagi menjadi beberapa daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang roda pemerintahan dan kelangsungan pembangunan daerahnya, maka pemerintah daerah berhak untuk melakukan pemungutan daerah, salah satunya yaitu pemungutan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu jenis pajak kabupaten atau kota, di mana pemungutan pajak hotel dan pajak restoran ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. PAD merupakan penerimaan berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan PAD lain-lain yang sah. Alasan saya memilih Kabupaten Badung sebagai tempat penelitian saya karena Badung merupakan salah satu daerah wisata yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar dari pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran. Dari latar belakang tersebut, maka saya menarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung tahun 2015 sampai 2019? Yang kedua, apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung tahun 2015 sampai 2019? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung tahun 2015 sampai 2019. Manfaat dari penelitian ini yaitu terdiri dari dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat bagi penulis, mampu menambah wawasan bagi penulis. Yang kedua, manfaat bagi pihak lain yaitu dapat memberikan sumbangan konseptual bagi ilmu ekonomi dan bagi peneliti lain dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk bahan penelitian sejenis. Yang kedua, ada manfaat praktis. Untuk Dispenda Kabupaten Badung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menentukan kebijaksanaan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang terdiri dari definisi pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Pajak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama menurut golongan, yang terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang terakhir, menurut lembaga pemungut, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya yaitu pajak daerah.
Pajak daerah adalah suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketidakseimbangan yang tidak dapat diakses secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sesuai dengan kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu ada fungsi pajak daerah. Pajak daerah memiliki empat fungsi, yaitu fungsi anggaran, digunakan sebagian dari pendapatan asli daerah digunakan untuk pendanaan rutin. Yang kedua ada fungsi mengatur, digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilitaskan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Yang terakhir yaitu fungsi retribusi pendapatan. Pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak bumi bangunan. Selanjutnya yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dan tarif yang dikenakan kepada pajak hotel yaitu paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya yaitu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran berupa pelayanan makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di restoran maupun di tempat lain. Sedangkan subjek pajak restoran yaitu pembeli atau pelanggan yang menggunakan jasa restoran tersebut. Dan tarif yang dikenakan paling tinggi yaitu 10%. Pembahasan selanjutnya mengenai pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Adapun hasil publikasi penelitian relevan yang sebelumnya yaitu yang pertama dari peneliti Eli Lilis Pujiastuti dan Muhammad Tahwin yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua dari Ide Bagus Agastya Brahmana Wijaya dan Iketut Sudiana. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang ketiga yaitu Siti Rohimah Karisuharjo SE MSI dan Abrar Omar SE yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak ada yang signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Yang terakhir ada Niluh Putu Ari Prayanti, Iwayan Suendra, Fridayana, Yudiatmaja yang menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sumber penerimaan daerah berasal dari salah satunya yaitu pajak daerah.
yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak kabupaten atau kota yang diharapkan dapat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu ada kerangka konsep penelitian. Variabel independen atau variabel X dari penelitian ini yaitu pajak hotel yang merupakan X1, pajak restoran X2, dan pendapatan asli daerah yang merupakan variabel dependen atau variabel Y. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Yang kedua, penerimaan pajak hotel berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, penerimaan pajak restoran berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda di Kabupaten Badung. Sedangkan objek penelitian ini yaitu data-data penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak restoran dan pajak hotel di Kabupaten Badung pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu populasi dalam penelitian ini adalah pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung. Dan sampel dari penelitian ini adalah pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Identifikasi variabel. Variabel bebas atau variabel X yaitu pajak hotel yang merupakan X1 dan pajak restoran yang merupakan X2. Sedangkan variabel terikat atau Y yaitu pendapatan asli daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang kedua, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang ketiga yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, di mana data ini dinyatakan dalam bentuk angka. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mulai tahun 2015 sampai 2019 yang dapat diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini, penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung, yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode statistik deskriptif, yaitu deskriptif berarti memberi gambaran, statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyajikan data. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Sekian presentasi hasil proposal penelitian saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, baiknya disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.